ketika kita menjadi petani paneli, janganlah kita ketika mahal saja baru menanam. Ini kan kebiasaan kita masyarakat petani 62 ya Indonesia. Ketika harga mahal kita nanam, harga murah kita kadang rabas dan lain sebagainya. Satu tandan tuh bagusnya tetap berapa polong kalau? Sebenarnya gini, kalau bibit Pak Wayan kan ada yang sampai 2 kilo dalam satu tandan ini. Ini kebetulan yang 2 kilo sudah saya panen. Nah, karena ini proses yang berikutnya. Ini dulu saya panen yang 2 kilo ya setahun yang lalu. Ini masih ketinggalan kan? Masih ini. Saya panen ini 1,5 kilo dan yang di sebelahnya ini ada 2 kilo. Ini buktinya dulu. Nah, ini yang berikutnya karena Pak Wayan ya maklum aja sering warawiri kurang terurus jadinya yang di sini tak tinggalin ini masih juga syukur juga masih seperti ini. Masih bisa ya ini sudah beberapa kali panen, buktinya di tahun yang lalu sudah ini tandanya sudah saya panen. Oke teman-teman, saya ajak untuk melihat percontohan saya menanam paneli di lantai 3 ini di lantai Kota Singaraja, tepatnya di utara Polres Bialek. Ini namanya teman-teman kalau mau mampir bahwa paneli di kota pun bisa para sahabat. Itu tanamannya di sana saya tanam kurang lebih 8 bulan yang lalu. Oke. Kalau yang namanya pencinta hobi di lantai 1, 2, 3, 4 ini kita menanam paneli ya sudah memasuki usia 1 tahun juga. Bagus teman-teman. Ini saya buahnya besar juga guys. Sudah mulai rapi, luar biasa teman-teman. Di lantai 3, lantai 4 teman-teman. Saya lihat ini lagi 1 tahun Ason Kare dengan media tanam panca media ini sudah begitu bagus dan subur teman-teman. Ini gede-gede sih deh. Ini teman-teman. Nah, ini ada pertumbuhannya hampir sama dengan kita nanam di lantai bawah, misalnya di bawah, karena ini murni pakai media tanam yang sudah luar biasa teman-teman. Nah teman-teman, tanaman bisa besar seperti ini. Teman bisa lihat ini buktinya sebagai pencinta dan penghobi tanaman. Tentu proses ini butuh waktu para sahabat dimanapun Anda berada. Ini kita masih tunggu lagi 1 tahun. Nah, tanaman baru berusia 8 bulan, umur 2 meter teman-teman. Sudah besar. Mungkin pada kesempatan yang baik ini teman-teman, kalau Anda mau menjadi petani, tentu semua orang memiliki harapan harus hasilnya dari sekian-sekian, karena itu adalah harus untung dipikir. Betul teman-teman. Tapi alangkah baiknya kalau menurut saya, kita bisa mencari materi adalah sebagai ukuran yang semua orang bilang, tapi tidak akan kita dapatkan materi atau uang kalau kita hanya memikirkan aja. Tapi bagaimana kita praktek langsung dengan bekerjalah kita akan bisa mendatangkan uang. Mari jangan karena uang kita baru artinya berpikir bekerja, tapi mulailah kita lakukan bekerja dulu, akhirnya akan uang datang. Ini sulur kalau kita jual, karena nanti sudah memasuki di usia 2 tahun baru kita bisa jual teman-teman. Ini review kami di lantai 4 Kota Singaraja, tepatnya di jantung Kota Singaraja. Oke, next. Ini pengaturan sulur juga sudah mulai. Para sahabat dimanapun yang berada, kalau media sudah bagus, teman-teman bisa lihat akar bagus di bawah, tidak ada busuk batang.
Media adalah tolak ukur untuk bagaimana antisipasi busuk batang. Teman-teman bisa lihat ini hijau-hijau sekali akarnya teman-teman. Tidak ada busuk batang. Media adalah faktor utama untuk kita berbudidaya paneli. Walaupun di lantai 4 tidak menjadi masalah. Oke, saya tambahkan sedikit para sahabat. Tanaman ini dulu kita tanam ada yang sulur pendek dan sulur panjang. Nah, begini teman-teman, dari hasil beberapa pendampingan saya di petani, memang sih saya tidak seperti teman-teman yang lain yang ahli paneli sekali, tapi dengan proses saya memperbanyak teman ke setiap petani yang ada di Bali, bahkan di luar Bali. Ternyata semakin banyak kita memiliki teman, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan dan patut kita bagikan kepada teman-teman yang lain. Pada hari ini adalah kesaksian nyata. Kami dulu anggota perkumpulan petani paneli Singaraja Bali, namanya Bapak Tutur Kute dari Bejepule. Nah, dulu beliau membeli bibit yang unik, 1-2-3 ruas. Ini nanamnya kalau tidak salah lebih dahulu dari 1 bulan. Nah, ternyata begini teman-teman perkembangannya. Dia beli bibit. Nah, maka ketika konsultasi ke rumah saya kasih saran untuk menanam sulur panjang. Ini kita tanam sulur 1-2 meter. Nah, teman-teman bisa teman-teman simpulkan. Maka kalau teman-teman nanti berbudidaya paneli di lingkungan teman-teman sudah ada yang berpengalaman, belajarlah kepada yang berpengalaman. Karena tidak tertutup kemungkinan yang namanya sekarang ada YouTube, seperti saya juga buat YouTube, tapi kan jarang yang memberikan informasi yang seimbang. Teman-teman harus filter betul-betul, cari mentor kepada orang yang memang berpraktek, yang sudah berpengalaman di bidangnya. Walaupun tidak harus dengan saya, banyak orang yang lebih pintar daripada saya. Karena apa? Ketika kita dari awal sudah salah, tentu juga masalahnya juga akan lebih banyak. Bahkan apa yang menjadi harapan kita juga akan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu belajar bersama adalah solusi untuk kita menjadi petani. Teman-teman, ini contohnya. Mungkin karena kita tidak salahkan bahwa bibit ini kecil. Satu, mungkin karena induknya juga dulu tidak tahu. Memang tidak semua yang stek pendek seperti ini. Kenapa? Proses dari pembibitannya juga, induk dari bibitnya juga kalau bagus juga bisa teman-teman. Biar tidak nanti saya dibully, weh Pak Wayan ini saya 1-2 ruas loh, mau besar-besar, mau juga teman-teman. Intinya perawatan, proses pencarian induk bibit paneli yang betul-betul, itu intinya. Tapi kalau menurut pengalaman saya, minimal kita nanam sulur 1 meter. Mari kita berbagi sesama petani, tidak harus saling menyalahkan, tapi bagaimana kita mencari solusi atas kekurangan kita sebagai petani. Tidak ada petani yang sempurna, yang ada hanya rokok sempurna, mungkin Tuhan yang paling sempurna. Tetap semangat untuk belajar, dengan berhenti untuk belajar. Perbanyak kita mencari teman, karena teman banyak kita akan memberi suatu solusi dan rezeki apapun yang kita tekuni, baik sektor pertanian, sektor-sektor yang lainnya. Maka jangan pernah kita patah semangat. Mari simbol singa, di mana singa fokus pada mangsa tapi tidak pikirkan apa resikonya. Itu adalah banyak singa yang bisa mengalahkan yang lebih besar dari badan singa. Begitu juga singa pun memang terkadang bisa juga dia akan dikalahkan oleh mangsanya. Tapi semangat singa, jadikanlah kita sebagai petani-petani yang bisa memiliki semangat yang sangat luar biasa. Jangan tiru negatif daripada singa yang tidak memandang teman siapa-siapa, misalnya harus dibully dan lain sebagainya, tapi tirulah sifat-sifat positif dari singa, semangat-semangat dari singa, sehingga kita di Singaraja menjadi orang-orang hebat, petani-petani hebat, bahkan pemimpin-pemimpin hebat dari Singaraja. Ingat, kejujuran adalah modal dari segalanya. Kejujuran adalah modal munculnya suatu kepercayaan. Maka dengan dipercayalah kita akan bisa memimpin. Tapi ketika kita mampu memimpin, jangan pernah engkau artinya hianati apa kepercayaan orang. Tentu manusia berbicara seperti saya ini gampang, tapi mempraktekannya sangat luar biasa susahnya. Bukan sangat luar biasa ringan, gampangnya, tapi
sangat luar biasa susahnya, tapi ketika kita mampu melewati kesusahan yang sangat luar biasa, tentu kita akan mendapatkan hal yang sangat dahsyat. Salam sehat kayak luar biasa. Cukup begitu dulu motivasi sharing santai saya, Wayan Rina Isi. Terima kasih. Yang mana? Bung di belakang ada